gereja. Sebelum saya masuk gereja karismatik itu, saya gereja HKBP di Sumatera Utara, Medan. Itu saya ngajar sekolah minggu ya di sana, dan setelah di sini juga masuk karismatik, tetap masih ngajar sekolah minggu. Itu semua kegiatan-kegiatan sekolah minggu itu kayak cerdas cermat Alkitab, berpacu dalam buku rohani, itu anak didik saya semua dapat prestasi. Itu dari Alkitab itu, saya dari Kejadian itu, Alkitab kan ada dua ini ya, dua perjanjian lama sama perjanjian baru. Itu perjanjian baru dari Kejadian sampai Maleakhi, terus dari Matius sampai Wahyu, itu saya sudah hafal semua. Anak-anak saya udah masuk Islam ada 2 orang, tinggal 1 masih Kristen. Saya sebelum masuk Islam itu waktu Kristen fanatik ya. Saya itu sangat membenci sekali orang Islam ini. Agama Islam itu buat saya kayak gimana ya, kayak sesat gitu. Jadi saya itu setiap mendengar apapun yang berbau Islam, kayaknya emosi gitu. Itu nggak suka banget, memang sangat tidak suka sekali dan sangat benci banget apapun yang mereka lakukan itu, no gitu. Maksudnya nggak ada artinya gitu, nggak ada. Bagi saya dulu agama yang benar itu dan paling benar dan hanya yang benar itu hanya Kristen gitu, pengikut Yesus gitu ya. Itu saya memang terlalu fanatik banget atau bagaimana. Jadi saya bergaul dengan orang Islam itu menjaga jarak gitu. Menjaga jarak itu waktu di Medan ya, menjaga jarak. Dan waktu saya sekolah itu, orang teman-teman Islam itu kalau mereka puasa itu, saya suka ejek, suka olok-olok atau suka ledek gitu, suka ledek. Terus setiap orang kalau ngedengar azan juga di masjid itu satu-satunya di kampung saya, itu kalau ngedengar suara azan itu kita ngeledek gitu, kita juga sahutinnya macam-macam gitu ya. Jadi kayaknya di tempat kita itu kan mayoritas Kristen, jadi kalau ada orang Islam di situ itu kita bully habis. Dan kita nggak merasa bersalah di situ, kita nggak merasa berdosa. Yang menurut kita mereka lah yang salah gitu. Jadi dulu itu ya kalau kita ribut nih dengan orang Islam, kita ancam. Ancamannya apa? Awas lu ya, ntar kita lempar lu pakai daging babi. Iya, kita masukin ntar ke mulut itu daging babi biar tahu rasa kamu. Jangan macam-macam sama orang Kristen. Itu dulu kata kita tuh. Terus pokoknya kita bully habis lah semua orang Islam itu yang ada di sana. Dan setelah datang ke sini, saya merantau dari Medan ke Jakarta. Apalagi di sini saya masuk gereja Bethel, karismatik banget ya, karismatik banget. Saya udah menikah, saya punya anak, dan saya tetap masih ngajar sekolah minggu. Bahkan dulu saya pernah ngajar di yayasan Kristen, ngajar sekolah di yayasan Kristen itu, bahkan itu pendetanya dari Amerika ya. Jadi makin ini gitu. Dan anak-anak saya juga semuanya di sekolah minggu tuh dapat peringkat juara 1 sekolah minggu terbaik. Dan saya memaksa anak-anak saya itu mengajarkan tentang kekristenan itu ya harus gitu, harus mentaati semuanya. Dan kita di rumah itu setiap sore, umpamanya nih dia kalau maghrib, orang Islam maghrib, saya pun harus bikin mesbah. Jadi harus lebih kencang dari mereka. Jadi pas mereka itu sholat maghrib, saya ajak anak-anak saya itu sholat, mesbah gitu, ibadah juga. Kalau saya dengar tetangga saya ngaji, saya kencangin tuh, saya bikin lagu rohani di YouTube itu. Saking saya benci, kadang saya ketok-ketok aja itu temboknya gitu. Ngapa dia harus ngaji? Saya selalu nyanyi, percuma. Maksudnya percuma, kau nggak bakal ada orang Islam masuk surga. Itu dulu. Iya, jadi
Kalau mereka puasa, saya bilang begini, nggak lebih hebat kok kalian puasa daripada kami. Kami puasa 24 jam, 40 hari, nggak makan enak-enak. Kalau orang Islam, siang puasa, malamnya puasin. Itu dulu bahasa kita itu. Jadi saya sudah, sekarang saya masuk Islam udah berdosa banget ya. Jadi dulu ya, waktu sekolah itu, kalau bulan puasa itu kalau lagi pas musim mangga, kan musim mangga itu musiman gitu. Jadi kalau lagi bulan puasa nih teman-teman kita yang Islam, kita suka makan mangga di depan dia tuh. Nih kita ledekin tuh ke hadapan dia. Nih enak nih, seger nih, ngapain kamu puasa nih? Makan aja mangga. Gak merasa bersalah kita. Kita ledekin aja, kita makan enak-enak. Kadang kalau di kampung saya kan bukan bakso, miso. Kita tarik tuh ke ini, ke kantin. Kita makanin misop itu di depan dia. Jadi udah gitu kalau dia orang lagi sholat, kita bilang, ngapainlah kamu nungging-nungging. Kalau kentut yang di depan itu semua ke bawah, nanti yang di belakang itu. Itu kata kita coba. Terus kalau kita ke gereja, kita ajak dia, nah kayak gini nih, bukan ke masjid. Ke masjid kamu apaan? Kalau kita baru benar hari Minggu ke gereja semua. Lagian di masjid juga ngapain coba pakai sarung-sarung? Malulah, nanti kalau kedodoran itunya, itu saking ya Allah, ampun saya ya Allah. Iya, jadi kalau masalah pembangunan masjid, karena setahu kita ya orang Islam itu orang-orang miskin semua. Jadi yang kita tahu orang-orang Kristen lah orang yang kaya. Jadi kalau ada pembangunan masjid itu kata kita orang-orang Islam itu miskin-miskin semua. Bisanya ngebangun masjid itu kalau ada sumbangan, minta-minta di jalanan. Coba orang Kristen bangun gereja hanya satu orang aja donaturnya, pengusaha langsung jadi gereja. Kalau masjid mah kalau nggak disumbangin sama pemerintah nggak bakal berdiri masjid. Itu kata kita. Jadi udah berdosa banget ya. Aktivis beredar, ibu juga fanatik ya? Fanatik banget saya, sangat fanatik sekali. Cuma kalau masalah daging babi, kita memang keluarga nggak begitu suka. Terus saya selain aktivis di gereja itu ikut muda-mudi di gereja itu kayak paduan suara gitu ya. Jadi teman-teman saya orang Islam itu, coba kamu orang Kristen kan suaranya bagus-bagus semua. Lihat orang penyanyi luar negeri, mana ada orang Islam kayak gitu. Suara orang Kristen itu semua bersih-bersih. Lihat kayak Mariah Carey. Itu kan kita contohkan kayak gitu. Terus di masjid itu kata kita begini. Coba sendal dibuka-buka kayak gitu. Nanti kan pada diambilin orang, ditukar-tukar itu. Apa coba datang ke gereja itu datang ke masjid itu formalitas doang, hanya mau ngambil sendal aja. Coba kalau orang Kristen bisa masuklah sendalnya ke gereja, bisa masuklah sepatunya ke gereja. Itu padahal itu pamer ya sebenarnya. Dan ternyata saya baru menyadari ternyata semua itu hanya pamer. Di gereja itu pamer baju-baju bagus, pamer sendal bagus, pamer perhiasan gitu. Kalau di Islam mana ada begitu sekarang saya rasa gitu ya. Yang membuat saya tertarik dengan agama Islam ini spontan ya, karena spontan jadi saya belum begitu merasakan, tapi setelah saya masuk Islam saya merasakan nikmatnya itu begini. Ternyata Islam itu mudah, tidak dipaksakan dan tidak berbelit-belit gitu. Jadi begini, saya dulu waktu memang waktu di agama Kristen itu dulu tapi gini, dari Kristen yang saya rasakan ke Islam ini berbalik 180
100% atau 180 derajat, berbalik total. Jadi perkataan saya dulu yang di Kristen itu berbalik sekarang ke saya. Jadi kepanatikan saya di Kristen itu sekarang jadi fanatik banget di Islam. Jadi yang saya rasakan di Islam ini ketenangan jiwa itu, damainya itu meskipun saya susah. Kenapa? Pak Ustadz saya ngomong, ibu kalau punya masalah ambil wudhu, sholat, bentangkan sajadah. Saya nyaman dengan sajadah itu. Jadi saya nggak perlu kemana-mana. Dulu suka nelpon teman, suka nelpon saudara. Kalau sekarang saya nggak. Saya apapun masalah saya, beban saya, karena sholat itu ada macam-macam ya, ada macam-macam. Terlebih-lebih pada saat sholat itu sujud terakhir itu, Masya Allah, itu nggak kuat menahan tangisan itu, mengingat dosa-dosa, minta ampun. Jadi dulu saya waktu Kristen itu, saya ngeledekin orang Islam itu apa? Itu kan ayat apa sih bahasa Arab itu kamu tidak tahu artinya itu. Nggak ada bahasa Indonesianya. Dan sekarang saya setiap membaca bahasa Arab itu atau doa-doa itu, saya baca artinya bahasa Indonesia, luar biasa ternyata. Jadi saya semakin mencintai banget gitu, semakin mencintai. Kayak sholat itu saya semakin rajin gitu, semakin rajin. Terus ya mungkin ya waktu kemarin mabit di pesantren, saya tata cara sholat yang benar, karena saya fokus sekali saya belajar sholat itu, karena saya baru tahu ternyata sholat itu bukan hanya kewajiban tapi kebutuhan. Sebelumnya itu kalau punya masalah kita gundah gulana, dan kalau umpamanya kita telepon sharing lah, namanya sharing sama pendeta ya, Pak Pendeta begini gini, ya udah ibu berdoa aja, hanya sebatas itu. Tapi semenjak saya masuk Islam, saya punya masalah nih. Dulu ya kita arogan. Waktu Kristen itu arogan. Kalau ada yang ingin kita pun barbar, arogan lah namanya. Jadi, tapi semenjak di Islam, Ustaz saya tuh bilang, ibu doain aja, jangan dibalas. Sepatah kata pun jangan balas. Biarkan ibu, mereka mau menjolimi ibu, mau mencibir ibu, mau... Oh iya, ternyata di Islam itu damai gitu. Diajarkan kedamaian, diajarkan bagaimana solusi untuk masalah gitu. Tapi tenang, nggak kerasa kerusuk, nggak arogan, nggak barbar gitu. Jadi saya merasakan lebih tenang, lebih damai. Apa sih kata orang nih, semenjak saya masuk Islam lebih segar mukanya gitu. Karena saya rasa ya siraman air wudhu itu panas kan ya, kalau kita emosi kan panas ya. Tapi kalau kita sudah ambil wudhu, kayaknya kalau udah disiram, Masya Allah, rasanya segar banget gitu. Semua disiram gitu di ini. Rasanya segar banget. Tadinya amarahnya udah naik, mungkin sampai ke langit ke-7 ya. Itu langsung drop gitu. Jadi tenang banget. Tenang dan percaya bahwasannya memang hanya Allah satu-satunya yang bisa menyelesaikan masalah kita. Jadi kata saya begini kemarin, saya pikir-pikir begini, kalau di Kristen orang berdakwah, kalau di Kristen bukan berdakwah, khotbah, menyampaikan firman, ya pendeta lah. Jadi itu harus punya sekolah. Dia kayak sekolah STT ya, sekolah teologi ya. Jadi dia harus punya gelar, baru bisa dakwah, baru bisa khotbah, jadi baru bisa melayani gitu. Nah, jadi dia harus sekolah Alkitab dulu, kan ada juga sekolah Alkitab, sekolah Injil, sekolah ini segala macam kan gitu ada. Tapi yang kupelajari di agama Islam, enggak mesti harus sekolah bisa dia dakwah. Yang penting dia bisa tahu Al-Quran. Dan orang yang belajar Al-Quran ini enggak harus sekolah tinggi, enggak harus sarjana, enggak harus sekolah Al-Quran. Kita mau tua, mau muda,
mau perempuan, mau lelaki, mau anak kecil, mau dewasa pun, yang penting kalau ada maunya belajar Al-Quran bisa. Itu jadi ternyata nggak perlu buang uang itu belajar Al-Quran itu. Niat. Kalau di Kristen itu kan harus buang duit, harus sekolah, bahkan sampai ke luar negeri ya, ngambil apa sih untuk sekolah Alkitab itu, untuk pendalaman Alkitab itu gitu. Jadi harus ada sekolahnya, baru dia berhak untuk menjabarkan atau berdakwah lah kalau di Islam. Jadi saya merasa bersyukur sekali. Kenapa tak dari dulu? Ya Allah, saya Islam. Kerinduan saya itu, saya kalau lihat pendakwah perempuan itu, ya Allah, apa saya bisa kayak dia berdakwah? Akan saya saksikan semua gitu. Akan saya saksikan semua. Saya juga pengen gitu, orang-orang yang tidak tahu kebenaran, biar tahu. Bahkan di sini ada orang Batak, beberapa orang di sini yang sudah mualaf karena menikah. Saya ajak ikut pesantren, ikut pembinaan, biar tidak terbengkalai. Karena saya juga pengen mereka, saya sudah merasakan di pembinaan itu ya. Ya Allah, saya dibina dari Al-Quran, surat hadis itu luar biasa, itu dari nol, dari zaman Nabi Adam, itu dikulas habis semua. Jadi saya jadi tahu semua nabi-nabi itu apa, segala macam perjalanannya. Dan Al-Quran itu apa, surat hadis itu apa, saya udah tahu sekarang gitu. Jadi luar biasa memang. Sekarang saya tahu kebenarannya, yang benar mana, yang nggak benar mana. Jadi anak-anak saya juga, saya selalu berusaha, ayo nak belajar, ayo meskipun hanya ikro, ya jujur ikro kita memang belum tamat, belum seberapa lah. Tapi kita masih berusaha belajar terus. Bahkan bukan kita mau ujung, bahkan orang yang sudah berapa tahun masuk Islam, kita udah bisa lomba dia ikro itu. Jadi saya begini, saya orangnya penasaran. Jadi setiap hal yang saya pelajari itu semakin penasaran, saya semakin pengen saya tahu, pengen banget saya tahu gitu. Sama kayak sholat itu. Kalau sholat subuh begini, kalau sholat zuhur begini. Jadi saya makin penasaran. Jadi saya, apalagi kalau zikir ya, kayaknya tenang benar hati. Ternyata begini zikir. Artinya zikir itu ini. Gitu, meskipun nggak fasih, saya nggak bahasa Al-Quran itu masih ini banget ya. Tapi alhamdulillah saya senang sekali kalau habis sholat itu selalu zikir gitu. Perasaannya waktu itu emosi bahagia. Ya Allah, saya menangis terharu. Itu menangis itu saya luar biasa sekali. Pas saya kayaknya tenang gitu. Gimana sih? Kayaknya plong kayak beban itu kerasa keangkat gitu. Loh kok begini? Pikir saya, loh, emang selama saya waktu Kristen itu apa jadi beban? Pas syahadat itu disaksikan banyak orang, itu berapa ustadz di situ, yang ustadz yang dari Amerika yang mualaf, dia udah dibikin marga tobingnya, orang Batak juga itu yang syahadatin saya. Itu luar biasa gitu. Saya melihat mereka semua itu di situ semua yang mualaf, orang-orang hebat loh. Lalu saya merasa, lah saya ini siapa gitu, kok mereka aja orang hebat aja percaya gitu. Jadi mereka aja cinta, apalagi saya gitu. Jadi saya merasa lebih tenang, dan saya merasa lebih berani. Nanti kalau saya pulang, saya waktu mau syahadat itu belum pakai kerudung. Selesai syahadat itu saya tidak buka kerudung. Dari turun dari bis, saya jalan sampai ke rumah itu, orang memperhatikan saya semua. Itu Mama Kevin beneran? Pakai kerudung. Sampai satpam di pabrik itu juga nanya, kok pakai kerudung? Bahkan nyampe di rumah pun anak-anak saya terkejut semua. Kok Mama pakai kerudung? Iya kan Mama Islam. Dan 4 hari setelah saya syahadat, saya putuskan untuk memakai hijab. Saya dagang. Dan di situ banyak sekali tragedi.
Karena apa? Karena saya dagang nasi matang itu konsumen saya kebanyakan orang saya Sumatera dan orang Kristen. Dan mereka nunjuk-nunjuk saya, kok kamu pakai kerudung? Kamu udah gila ya? Masih lurus nggak ini? Masih waras nggak otakmu? Akal sehatmu masih ada nggak? Saya hanya nanya, saya kan orang Islam. Ya, saya harus menjalankan perintah Allah. Orang Islam itu kan harus pakai kerudung, harus menutup aurat. Seminggu setelah saya syahadat, saya ikut pengajian. Heboh semua. Sampai bikin status. Heboh sejagat raya. Benar-benar heboh. Itu Mama Kevin beneran. Dan ada orang datang ke rumah, nanya, Mama Kevin, emang kamu benar tadi pengajian? Iya. Di mana? Di musola RT 2. Ini, di sini. Terus, kamu beneran? Bahkan yang orang Islam aja nanya, bukannya tadi kamu fanatik banget? Kok bisa? Kamu beneran nih masuk Islam? Kok bisa? Bukannya kamu anti sama orang Islam? Saya malu nggak? Tapi saya jawab apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bahkan saya datang ke masjid, ke musola ini pun pengajian teman saya dagang, nanya 2 orang, ngapain kamu di sini? Saya mau nangis. Saya mau nangis. Saya bilang, kenapa kamu bukannya bilang alhamdulillah? Kenapa kamu nanya saya ada di sini? Banyak sekali yang orang Islam sendiri pun, kamu ngapain pakai kerudung? Ini benar nggak kamu nih? Benar nggak kamu nih? Awas ya kalau kamu macam-macam. Sakit kan? Berbalik berarti dulu bagaimana saya menghujat orang Islam itu, saya sekarang dihujat gitu. Saya pakai ini, tapi saya udah siap semua itu karena saya menyadari itu dulu semua. Saya nggak sakit hati, saya nggak pikirin itu. Tidak saya pikirkan semua itu, hujatan-hujatan orang itu tidak saya pikirkan. Saya merasa bersyukur. Saya bilang terima kasih loh sama orang yang menghujat saya. Terima kasih. Kalau kamu tidak menghujat saya, kalau kamu tidak jolimin saya tidak akan meningkatkan kualitas ibadah saya. Mungkin saya tidak akan melakukan sholat 5 waktu. Bahkan nggak hanya 5 kali saya sholat. Sekarang apalagi sudah sunnah, saya sudah belajar sunnah, sholat sunnah, tahajud, duha, sholat taubat, sholat witir. Masya Allah itu, saya nggak berat menjalankan itu semua gitu. Meskipun, karena apa? Ustaz saya pernah ngomong, jangan memberikan waktu tersisa sama Allah. Saya berpikir, kalau saya tidak mengutamakan Allah, bagaimana Allah akan mengutamakan saya? Sama anak-anak saya juga, saya selalu ingatkan, sholat itu adalah makan dan minum semua umat manusia. Kalau kamu tidak sholat, kamu akan kelaparan terus. Sholat itu bukan hanya kewajiban, tapi kebutuhan nafas, makanan dan minuman kita. Jadi saya selalu rindu untuk sholat. Jadi kalau saya sudah mendengar azan, saya cepat-cepat gitu, ya Allah saya jangan sampai ketinggalan. Saya semangat. Karena setelah habis sholat saya akan zikir. Zikir itu kan menenangkan hati dan pikiran saya. Meskipun pasti kan ada cobaannya, dicoba lagi saya, apa saya mampu. Tapi insya Allah saya lagi berusaha keras untuk mematikan semua itu, mematikan godaan-godaan itu. Jadi saya merasa bersyukur sekali masuk Islam ini. Merasa bersyukur. Saya beruntung sekali. Hal-hal yang tidak tahu, saya yang tidak tahu hal-hal kebaikan untuk